Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan Handoyo di Runan Handoyo Files. Masih ngantuk. Di tempat yang sama tapi dengan cerita yang berbeda. Sebenarnya sih pengalaman ini sudah hampir terlupakan, tapi karena kemarin di saat lagi istirahat di kantor guru, ibu-ibu pada ngobrol nih, ibu guru termasuk kepala sekolah, ngebahas tentang lahiran dan sesar. Nah, kebetulan di sekolahan yang sama ini adik ipar gue juga ngajar, lagi ngebahas lahiran juga sesar. Gue baru inget kalau adik ipar gue yang ini nih dulu saat hamil diprediksi harus melahirkan dengan cara di sesar. Begini ceritanya. Adik ipar gue ini adalah adik ipar ke-6 dari adik gue yang paling bontot yang nomor 6. Gue udah punya keponakan 5, semuanya perempuan. Saat adik ipar gue ini positif hamil, nah, gue udah seneng banget dong, karena nikahnya belum nyampe 1 tahun dan sudah hamil. Gue udah seneng banget, gue udah girang gitu, dan semoga keponakan gue yang ke-6 adalah laki-laki, karena 5 udah perempuan semua nih. Ternyata guys, punya keponakan, aduh nyamuk, punya nyamuk, manis banget gue kali ya. Ternyata punya keponakan perempuan tuh 5 orang, apalagi ini ya, harariweh gitunya. Saat lagi lebaran, satu gue beliin baju itu, pada ngiri. Padahal keponakan pertama gue udah gede ya, umurnya waktu itu hampir 20 tahunan, tapi tetap aja ngiri. Om curang, masa yang ini doang yang dibeliin, aku enggak. Padahal dia udah kerja gitu, tapi ya sebagai om yang bertanggung jawab, beliin lah semua. Saat dibeliin jilbab, minta gamisnya juga. Udah dibeliin kalung, minta gelangnya juga. Pokoknya udah deh. Waktu itu gue masih, alhamdulillah rezeki masih ada gitu ya. Saat diprediksi adik ipar gue nih hamil, gue udah seneng banget, dan gue ngomong dalam hati, kalau ini laki-laki yang ke-6, minta apapun deh lo gue kasih gitu kan. Om beliin apapun yang kamu mau kalau lahirnya laki-laki. Akhirnya di bulan keberapa ya, gue lupa, ke-4 atau ke-5 gitu, USG, hasil USG-nya adalah laki-laki. Gue udah seneng banget, gue udah sujud syukur, keponakan gue yang ke-6 laki-laki gitu. Finally pada akhirnya, gue nggak tahu deh, apa memang ini genetik atau memang gimana, gue nggak ngerti. Dari keponakan pertama sampai ke-5 itu kalau lahir lebih dari 9 bulan semua, dan hampir mendekati 10 bulan gitu loh. Termasuk ponakan gue yang nomor 6 ini, 9 bulan 1 minggu lagi sudah mau memasuki 10 bulan. Yang pada akhirnya dibawalah ke sebuah klinik di USG. Di situ kata bidannya atau dokternya, Bu, ini air ketubannya mulai keruh nih, ini gimana ya, disesar aja ya gitu kan. Saat itu juga adik ipar gue mulai mengalami kontraksi ringan gitu. Mendengar kata-kata sesar di zaman dulu 5 tahun yang lalu, adik ipar gue udah, aduh jangan sesar dong, nggak mau gitu, kalau bisa pengen normal aja. Ditanyalah, kalau normal bisa nggak dok? Ini nggak bisa Bu, air ketubannya mulai keruh, takutnya si jabang bayi ini keracunan gitu loh. Akhirnya
Pikir-pikir, adik ipar gue kan manggil adik gue laki ya, yang nomor 6, manggilnya kan Abi. Bi, ini gimana Bi, Umi nggak mau disesar Bi, pengen lahiran normal. Yang tadinya udah kontraksi kenceng gitu, tiba-tiba udah dikasih induksi juga, kontraksinya mulai berkurang. Makin lama makin, katanya rasa kontraksinya makin mengecil gitu loh, padahal udah pembukaan berapa, 2 atau 3 kalau nggak salah ya. Di USG lagi, ternyata tetap nih, di USG tetap laki-laki gitu. Gue di waktu itu gue masih pakai BB apa Sony Ericsson T230 kalau nggak salah, antara Sony Ericsson 230 atau BB ya, antara itu deh. Gue nerima pesan gitu kan, Nan, si Lia nih, nama adik ipar gue kan Lia mau lahiran. Waktu itu 6:30 menjelang Isya gitu, udah kontraksi itu, tapi banyak nyamuk. Tapi ketubannya belum pecah, belum keluar, cuma kontraksinya dia udah megang, udah kesakitan gitu kan. Waktu itu adik gue masih kerja, adik kandung gue lagi kerja di pabrik. Gue telepon suruh pulang nih, istri lo mau lahiran, dapat izin pulang, dibawa ke klinik tempat biasa dia memeriksa kehamilannya. Nyampe di sana, kata dokternya, Bu, ini harus disesar deh Bu, dari hasil USG ketubannya udah mulai keruh gitu kan. Udah kaget lah, udah, Bu, jangan disesar dong, jangan disesar. Waktu itu gue masih kerja di mall juga, salah satu mall kan. Gue harus pulang jam 10 malam. Pas jam 10 malam gue langsung ganti baju, gue ke klinik. Udah ada nih adik gue. Waktu itu gue ke klinik itu sama ibu. Jadi tempat bersalinnya itu di lantai 3. Tempat bersalinnya ada di lantai 3. Yang kebetulan motor lewat. Yang kebetulan nggak ada lift, harus pakai tangga. Ntar dulu ya, tuh motor mau balik lagi sebentar. Harus pakai tangga. Nah, tangganya lagi direnovasi yang menuju ke arah ruang bersalin. Jadi kita harus muter ngelilingi, kan bentuk kliniknya kotak tuh, lumayan sih agak jauh. Kita harus muter, kasihan dong ibu gua. Akhirnya nyampe nih. Ada dua tempat. Ada tempat sebelum melahirkan, dan ada kamar untuk pasca melahirkan. Sampai di klinik, gue langsung sama ibu gue ke tempat sebelum melahirkan. Adik ipar gue udah megang-megang perut aja, udah aduh gitu kan. Jadi gini loh, ini tempat ruangan sebelum melahirkan, di seberangnya pasca melahirkan. Ya lo tahu kan kalau klinik kayak gitu ada kaca tuh yang gede, jendela yang gede dari kaca gitu kan. Susah banget sih pokoknya, jendela kaca gitu ya. Nah, saat itu kebetulan gorden jendela tempat adik ipar gua lagi kontraksi itu kebuka gitu. Nah, di situ hanya ada adik ipar gua doang sendirian. Itu sekitar jam 10 malam ya. Jam 10 malaman. Jadi posisi adik ipar gue buka pintu, ranjang begini, ini pintu, ini anggap ranjang ya. Adik gue tidur kepalanya menghadap ke sini. Ini pintu, ini jendela gitu kan. Pintu, kaki adik ipar gue, kepala, ini jendela.
Dari jendela yang kaca itu kelihatanlah jendela ruangan pasca bersalin. Karena saat itu hordengnya kan nggak ditutup juga nih. Hordeng adik ipar gue nggak ditutup. Nah, hordeng pasca bersalin kebetulan juga setengahnya kebuka gitu. Hordeng kepalanya kebuka. Gue nanya ke adik ipar gue, dia gimana? Nggak tahu nih om, nggak tahu nih bang gitu. Kok makin lama rasa sakitnya makin berkurang gitu ya. Tapi ketuban belum pecah. Udah diinduksi, ketuban belum pecah. Gue yang nggak jadi nggak fokus deh. Ini banyak cewek-cewekan sama anak alay pada pacaran. Tuh di belakang gue tuh. Tuh lagi pada pacaran itu. Fokus Nan. Diem dong, berisik. Suara kamu kedengeran di sini. Kamera gue sensitif loh. Jadi hordeng Tuhan gue nggak fokus kan, dasar bocah alay. Jadi hordeng jendela tempat adik ipar gue kan kebuka nih, jendela hordeng ruangan pasca bersalin. Pas gue nengok ada wanita lagi berbaring juga, cuma kepalanya mengarah ke kanan terus gitu, diselimutin selimut warna, waktu itu gue ingat warna biru, kalau nggak salah biru langit gitu, diselimutin. Dia selalu menoleh ke arah kanan. Gue nanya ke adik ipar gue, ya emang di ruang sebelah ada yang habis ngelahirin? Adik ipar gue cuma diem aja. Abang ngeliat itu siapa yang tiduran? Nah, adik ipar gue langsung ngomong ke suaminya begini, Bi, pindah yuk Bi, jangan di sini, aku takut gitu. Gue langsung jeng. Lo ada apa emang? Gak lama kemudian suster masuk buat ngecek ini udah pembukaan berapa nih adik ipar gue. Dicek, gue suruh keluar kan. Setelah itu, setelah selesai gue nanya ke susternya, sus, di kamar sebelah ada yang melahirkan juga? Susternya cuma nengok gue, nengok begini, senyum, bilang nggak ada pak, kosong, cuma ibu doang yang ada. Gue langsung, adik ipar gue juga begini, tuh kan Bi, nggak ada orang di sebelah, nggak ada yang lahirin, itu siapa yang lagi tiduran? Gue juga ngeliat, ya itu yang tiduran siapa gitu, perempuan. Ternyata adik ipar gue sensitif juga gitu, bisa melihat juga. Makin kenceng lah niat dia untuk pindah gitu kan, untuk pindah klinik. Bi, ayo Bi, pindah Bi, aku nggak mau lahiran di sini. Dan ya alhamdulillahnya ini keponakan gue nih ngerti gitu loh, karena mau disesar, rasa kontraksi berkurang. Diajak ngomong sama ibunya, Dek, kalau bisa lahirnya jangan di sini ya Dek. Kalau lahir di sini sambil megang perut, kamu kalau lahir di sini nanti disesar, Umi nggak mau Dek. Umi pengen ngerasain lahir normal. Jangan lahiran di sini ya Dek ya. Ayo Dek, Umi mohon Dek. Terus di sini juga Umi nggak mau, di sebelah tuh ada siapa gitu kan. Gue ngedengerin sambil nengok ke ruangan sebelah. Tetap itu perempuan tidur, posisi mukanya menghadap ke kanan terus, kelihatan dari jendela. Ya lu tau kan kalau jendela rumah kamar melahirkan gede-gede gitu, kamar klinik gede-gede, kelihatan jelas gitu loh. Si perempuan tuh rambutnya panjang menghadap ke kanan gitu, jadi selimutnya setengah badan gini, terus menghadap ke arah kanan, nggak nengok ke arah kita, nggak nengok ke arah ruang bersalin gitu. Akhirnya setelah diajak ngomong, Dek, ayo Dek, jangan lahir di sini ya Dek ya, pindah aja Dek, Umi nggak mau Dek, nggak mau dioperasi juga, nggak mau masuk kamar itu tuh gitu kan. Suami adikku juga ngomong, nambah lagi anak alay. Cus, adikku juga ngomong,
Ya dek, jangan di sini ya dek, kalau di sini kan nanti kamu disesar dek. Berhentilah kontraksinya. Berhenti. Suster sama dokter situ. Loh, bu, belum ini juga, nggak tahu dok, ini rasa sakitnya malah berkurang gitu kan. Minta izin lah, dok kalau saya pulang dulu gimana, ini masih lama kan dok, tapi bu ini gimana, ketubannya mulai keruh gitu. Nggak apa-apa dok, saya pulang dulu, nanti kalau kontraksi lagi saya kesini lagi. Pulanglah, adik ipar gue pulang, adik gue pulang, gue sama ibu gue juga pulang. Sampai di rumah, baru nyampe di rumah, buka pintu, adik ipar gue rebahan di kasur, tau tuh langsung, abi, aduh sakit, jeng, ketuban keluar. Ketubannya keluar, basah. Gue langsung getaran dong, ibu gue juga, ya namanya ibu gue udah tua ya, udah di steril juga, rahimnya udah diangkat. Dia langsung, Nan ini gimana Nan, panik gitu kan. Udah bawa aja ke bidan di depan rumah. Akhirnya kita bawa bidan ke depan rumah karena ketuban udah keluar. Jadi bidannya tuh dari rumah tuh deket banget, jalan lah sekitar 10 menitan jalan. Itu jam mau jam 1-an, jam 1, hampir jam 1-an. Jadi pas dibawa ke klinik pertama yang ada si cewek lagi berpaling begini, itu jam 10-an kontraksinya, kontraksi palsu gitu kan. Pulang nyampe rumah sekitar jam 1-an, kontraksi. Nyampe di bidan yang kedua, dicek nih, oh ini bu udah pembukaan segini gitu kan, gimana? Iya sakit gitu, nggak harus, aduh. Adik ipar gue nanya, disesar nggak bu? Nggak perlu disesar, ini mah bisa normal kok. Alhamdulillah. Nah, dari keponakan gue yang kedua sampai yang keenam nih, gue selalu menemani di ruang persalinan. Yang itu yang gue gedeknya gitu loh. Adik gue di luar udah ketakutan. Akhirnya si bidan nanya, ini Mas Runan suaminya? Bukan bu, saya abangnya no, adik saya suaminya. Loh kok Mas Runan masuk? Adik saya takut bu, nggak mau ngelihat gitu kan. Akhirnya suruh kemari, suaminya yang masuk, nggak boleh abangnya. Gue keluar, gue giniin, suruh masuk no sama bidan. Gue nggak berani Nan, gue nggak berani, gue takut. Masuk, gue gituin kan. Akhirnya adik gue masuk nih benteran. Gue sempat ngedenger nih kan, pintu agak kebuka sedikit gitu ya. Dilus perutnya. Jangan nyusahin Umi ya. Ayo cepetan deh keluar, Abi udah pengen ngeliat Dede kayak gimana gitu. Nggak lama kemudian, habis dilus gitu langsung ngoden gitu kan keluar. Gue nggak denger suara gitu kan. Tahu udah gitu. Gue udah sujud syukur. Kata bidannya, perempuan. Kok perempuan? Bukan di USG-nya laki-laki gitu kan. Udah nggak apa-apa lah, mau laki mau perempuan, yang penting ibu dan anaknya selamat gitu. Datanglah ibu gue datang, adik gue keluar nih, adik gue yang cowok keluar gemeteran, langsung selonjoran, kakinya dilempengin, mepet ke tembok begini deh. Lu baru ngeliat kan sekali kan lahiran gue 4 kali gue gituin, ponakan lo 4-4-nya gue semua yang nemenin. Ibu datang, adik gue langsung meluk ibu gue kan. Bu maafin Ogi ya kalau selama ini belum baik jadi anak gitu. Ternyata ngelahirin tuh kayak gitu ya, hidup dan mati. Ibu gue langsung nangis tuh. Baru tahu kan rasanya ngelihat rasanya ngelahirin. Ya bu maafin ya. Gue juga ikutan nangis dong. Lahirlah keponakan gue jam berapa? Mau lama sih ya kontraksinya ya. Mau jam 3-an gitu. Jam 3 keluar. Yang tadinya hasil USG-nya laki-laki, nggak taunya jenis kelaminnya jadi perempuan. Ya alat hanya buatan manusia tapi Allah yang berkehendak. Sampai sekarang sih gue masih penasaran, yang di kamar pasca bersalin itu berisik.
Yang di kamar pasca bersalin itu perempuan yang rambut panjang, yang nengok ke kanan terus, itu siapa gitu loh. Sedangkan pas gue tanya suster, sus itu di kamar sebelah ada siapa? Nggak ada ngaliran, cuma senyum doang, langsung ninggalin ruangan. Jadi ya saat itu yang ada hanya adik gue sendirian, adik ipar gue sendirian yang melahirkan saat itu, nggak ada pasien yang lain. Ya, gue nggak konsen deh, beneran asli deh. Mbak Tia siapa tuh? Silakan di komen lagi, bang, kok nggak fokus? Iya nih, gara-gara tuh ada anak alay itu, suara motornya berisik. Tadinya gue udah siap-siap, udah termindset di sini semua nih. Gue harus runut ceritanya, malah tuh lihat tuh. Cowoknya 2, ceweknya 1, mau jadi apa tuh anak? Gibah. Yaudahlah, gitu ya. Jadi pengalaman gue mungkin tuh kuntilanak kali ya, kuntilanak penunggu klinik itu gitu. Cakep, stop dari tadi, berhentiin. Kalau ingat gue juga, gue gini berisik ya. Jadi harusnya nih pengalaman ini terlupakan, tapi karena obrolan ibu-ibu kemarin jadi teringat kembali gitu 5 tahun yang lalu ya. Jadi itu pengalaman gue dan adik ipar gue. Ternyata adik ipar gue sensitif, bisa melihat juga. Gue kira nggak bisa gitu. Iya bang, dari tadi juga Lia udah ngeliat tuh siapa gitu, tiduran terus tapi nggak bergerak, kepalanya nengok ke arah kanan mulu. Akhirnya dia bilang, bang, jendela tutup dong bang, jendela tutupin gitu. Akhirnya hordeng gue tutup, pintu juga gue tutup. Masuklah suster. Gue tanya, sus, di ruang sebelah ada siapa? Nggak ada siapa-siapa pak. Senyum, langsung keluar. Ya udah, itu kejadiannya ya. Asli, udah terlanjur, nggak apa-apa ya. Jadi kalau kalian suka pengalaman gue pada cerita kali ini, silakan di Kemon, di like, di subscribe, dan di share ya. Dan terima kasih atas dukungan kalian. Tanpa kalian, gue Runan Handoyo bukan siapa-siapa. Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Indonesia khususnya dan umumnya dunia cepat terbebas dari wabah corona ya. Oh ya, ternyata bukan gue doang loh sendirian yang kalau ke rumah sakit atau ke klinik atau kemana-mana, orang-orang yang seperti gue ternyata memang paling nggak mau tuh kalau ke rumah sakit atau ke tempat-tempat klinik gitu, karena pasti bakal ngelihat sesuatu hal yang lebih parah dari biasanya. Gue kira gue doang, ternyata semuanya, hampir semuanya nggak mau ke rumah sakit, nggak mau juga ke klinik. Itu alasannya, mungkin akan melihat gitu ya. Sumpah nyampunya gatel, udah gitu tuh anak alay. Udah ya, kembali lagi. Kalau kalian suka, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan di share ya. Terima kasih. Gue Runan Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gatel. Cahaya matahari sorenya. Dadah.